Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 pekan yang lalu kita bicara tentang akibat maksiat atau dosa yang dilakukan oleh manusia menurut Ibnu Qayyim. Kemarin sudah kita bahas bahwa akibat daripada dosa itu ilmu akan susah lengket dalam seseorang. Yang kedua, rezekinya akan sempit. Ya, yang ketiga, hidup tidak berkah. Yang keempat, yang hari ini kita bahas adalah bahwa efek atau akibat daripada maksiat itu, yang keempat itu adalah pelaku maksiat itu sendiri akan susah berada pada tempat-tempat yang diidentikan dengan tempat-tempat kebaikan. Dan mereka juga akan susah berada pada komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang mereka itu adalah nuansa kelompok-kelompok yang soleh dan soleha. Ya, kita contohkan, pelaku maksiat itu akan susah diajak pada tempat-tempat yang baik, masjid umpama. Ya, masjid, musola, surau, langgar, dan segala macamnya yang identik dengan tempat-tempat kebaikan itu, mereka akan sulit itu. Sulit diajak untuk ke masjid. Sulit diajak ya untuk ke musola, ke surau, dan ke langgar. Ya, sulit sekali Bapak. Ya, tapi pada tempat-tempat yang lain mereka mau gitu. Nah, dan mereka juga sulit akan diajak pada komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok itu berada di dalam suasana kesolehan. Misalnya di kajian, ya, di kajian. Misalnya ada acara-acara yang nuansanya adalah suasana ketaatan, mereka itu akan sulit di situ. Mereka itu merasa tak nyaman. Tak nyaman berada di masjid, tak nyaman berada di tempat-tempat kajian. Kalaupun mereka datang ke masjid, itu ibarat apalah gelisah, Pak. Mau keluar saja. Kalaupun mereka mau bergabung dengan hal-hal yang berbau kesolehan, kajian atau taklim dan segala macamnya, seolah-olah dia tidak nyaman. Sama dengan burung dalam sangkar. Bagaimana burung dalam sangkar? Walaupun sangkarnya emas, tapi dia tuh selalu ingin nak terbang. Begitulah orang pelaku maksiat itu. Ya, pelaku maksiat itu takkan nyaman itu. Ya, bapak bawa dia ke masjid, alasannya bermacam-macam itu. Ya, bapak bawa dia untuk sholat berjamaah, itu alasan bermacam-macam. Dan baju tidak berhasil lah katanya, maaflah. Awak alun nandi lah katanya. Maaflah pakaian tak bersih. Ya, padahal dia bersih itu. Ya, bersih. Tapi karena diajak ke tempat yang nuansanya tempat-tempat ibadah, masjid, ya, surau dan langgar atau suasana-suasana semacam kajian, mereka itu susah. Ya, dan memang sudah dikatakan dalam satu pepatah itu kan, antara minyak dan air itu takkan pernah menyatu. Pelaku maksiat yaitu takkan pernah menyatu dengan orang-orang yang soleh dan tempat-tempat yang baik. Ya, dia lebih suka nanti kepada tempat yang basic mereka. Ya, karena mereka tidak nyaman berkumpul dengan orang-orang yang soleh, akhirnya apa? Nanti dia akan berusaha mencari lagi ke tempat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ke tempat apa? Pelaku-pelaku maksiat. Di masjid dia tidak betah, tapi di klub-klub dia betah. Ya, di kajian-kajian dia tak betah, tapi pada tempat-tempat yang haram dia betah. Itulah pelaku maksiat. Lalat itu Bapak. Ya, lalat. Lalat itu
dia akan selalu mencari yang namanya yang kotor, limbah, ya, bangkai. Dia takkan mau ke tempat yang bersih. Itu lalat. Sedangkan lebah itu dia akan selalu mencari tempat-tempat yang bersih. Ya, intisari, madu dan segala macamnya. Lebah itu kan menghasilkan madu dia. Sehingga ketika dia selalu berada dalam tempat-tempat yang baik, dia akan menghasilkan kebaikan. Ya, sebagaimana lebah menghasilkan madu, ya, lalat juga menghasilkan kotoran. Orang yang pelaku maksiat ini, ya, dia tetap akan melahirkan kekotoran. Kenapa? Pikirannya, tindak tanduknya, tingkah lakunya akan sesuai di mana dia berkomunitas, di mana dia berada. Nah, ini dia, Pak. Sulitnya pelaku-pelaku maksiat ini diajak di dalam tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat yang bentuknya ketuhanan. Ya, itu dia. Yang kelima daripada pelaku maksiat itu akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan urusannya sangat sulit. Selalu sulit urusannya. Ya. Atau bencana yang datang. Maka Allah katakan wa ma'arada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling daripada aku, kata Allah, Allah berikan dia kehidupan yang sempit. Nggak nampak jalan keluar gitu. Ada masalah, nggak nampak jalan keluar. Padahal siapa kita nih yang tak punya bermasalah, coba? Siapa yang tak punya masalah dalam kehidupan? Memang kehidupan ini masalah. Nggak ada orang yang hidup yang tak masalah. Manusia ini punya masalah. Tapi ketika manusia ini jauh daripada Allah, Allah biarkan dia sendirian dalam menyelesaikan masalah itu. Inilah pelaku maksiat. Kenapa orang membunuh diri, Bang? Ya, ada orang yang nekat bunuh diri. Kenapa? Ya, karena memang buntu jalan itu. Buntu jalan itu karena jauh daripada Allah, sehingga Allah biarkan dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi daripada jalan keluar daripada setiap masalah-masalahnya, dan Allah berikan dia rezeki yang Allah sendiri yang tahu pintu, tidak duga-duga. Ya. Tapi ketika mereka itu jauh daripada Allah, bermaksiat terus, walaupun mungkin dia bisa memakan apa yang dia inginkan, walaupun dia mungkin bisa tidur di mana yang dia inginkan, walaupun mungkin dia bisa menaiki mobil apa yang dia inginkan, bentuk pesawat apa yang dia inginkan, sesungguhnya hati mereka itu adalah sempit. Ya, kehidupan mereka itu adalah sulit. Atau yang dalam tadi itu, setelah selesai ini datang lagi masalah, datang lagi masalah, datang lagi masalah. Setiap masalah itu buntu jalan keluar. Kenapa? Jauh daripada Allah. Akhirnya frustasi, putus asa, itu nekat diantaranya bunuh diri. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, kata Ibnu Qayyim, ya, apa efek daripada maksiat itu adalah hati mereka itu gelap. Dalam satu ayat katakan, ketika manusia melakukan satu dosa, maka Allah jadikan hatinya itu satu bintik hitam. Ketika dia tobat, maka Allah bersihkan. Tapi ketika dia berbuat dosa, hitam lagi. Dosa, hitam lagi. Dosa, hitam lagi. Dosa, hitam lagi. Sampai gelap hatinya. Kalau sudah gelap tuh, itulah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah tutup hati mereka itu, kunci hati mereka itu. Ya, pendengaran, penglihatan mereka itu tak bisa lagi. Mau dinasehati bagaimanapun juga nggak bisa itu. Kapan? Ketika terus bermaksiat dan bermaksiat. Bapak, Ibu ambil wadah isi air. Ya, ambil wadah isi air. Katakanlah baskom mungkin. Nah, ambil air, masukkan ke baskom. Jatuhkan satu titik tinta hitam. Menyebar enggak? Menyebar. Satu titik. Dua titik. Berubah enggak warnanya? Kalau satu botol
tinta itu. Ada lagi enggak putihnya itu? Itu yang gelap itu. Ya. Itu yang gelap itu. Seperti itulah hati manusia dalam bermaksiat. Gitu. Ketika mereka bermaksiat itu dihitamkan, maka gelap dia. Sebagaimana Bapak Ibu ambil air, masukkan ke dalam baskom, masukkan 1 tetes tinta hitam, 2 tetes, 1 botol, 1 ember, itu akan gelap semua. Ketika sudah gelap, tidak ada lagi warna putihnya. Tidak ada lagi warna benihnya. Yang ada hanya kehitaman. Nah, pada saat itu kita katakan, mau dinasehati bagaimanapun itu tak akan bisa. Kalau dia tidak mau buka hatinya itu. Pada saat itu yang enak itu adalah maksiat. Ya. Bahkan ketika diingatkan tentang ketaatan, malah marah itu. Ya, kalau kita orang lazan, ya kita sholat. Waang saya lapar sholat. Ya. Mati pun kita surang-surang, kubur pun surang-surang. Dinasehati baik-baik, malah kita yang kena marah itu, Pak. Ya, malah kita kena marah. Kenapa? Dia sudah hitam hatinya itu karena maksiat, gelap itu bening tak akan ada. Ya, agama, ilmu itu cahaya. Maksiat itu adalah hitam dan dosa. Dia tak akan mungkin bisa menyatu. Maka dikatakan antara air dan minyak tak akan bisa menyatu. Nah, yang kita takutkan apa? Ketika mereka terus berada dalam kegelapan, terasa enak dalam kegelapan, malaikat maut datang. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak orang sudah 70 tahun enggak sholat? Ada enggak kira-kira? 80 tahun alun dia sholat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang saya muliakan, dosa yang paling besar bukan berzina. Memang dosa besar itu, Pak, zina. Mencuri dosa besar, berzina dosa besar, tapi dosa yang paling besar setelah musyrik adalah meninggalkan sholat. Betapa banyak orang yang sudah di usia-usia tua, sudah renta dia, tapi masih belum sholat. Hatinya tuh sudah hitam. Ketika sudah nikmat dalam maksiat, nah ini yang susah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya. Allah telah tutup hatinya. Bapak Ibu nasihati juga, ingatkan juga, itu tidak ada lagi. Kenapa? Efek daripada dosa yang selalu dilakukan secara terus-menerus. Kalau sudah seperti ini, dalam keluarga bermasalah, dengan tetangga bermasalah. Ya, tak ada yang enak. Yang masalah yang besar itu tadi. Ketika malaikat maut datang, dia masih berada dalam maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan 2 pekan yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.